berkolaborasi dengan Saya telah mempertaruhkan nyawa saya berkali-kali untuk bangsa ini. Tapi saya melihat banyak elit-elit yang curi uang rakyat. Kita telah mengangkat Ibu Marsinah sebagai pahlawan nasional. Dan bulan ini juga saya akan berangkat ke desa Nglundo, Nganjuk, Jawa Timur untuk meresmikan Museum Perjuangan Buruh yang diberi nama Museum Marsinah. Ojol kerja keras, ojol mempertaruhkan jiwanya tiap hari. Ojol aplikator perusahaan minta disetor 20%. Kalian minta 10%. Ya, saya katakan di sini, saya tidak setuju 10%. Harus di bawah 10%. Semoga aja dengan Presiden Prabowo ngasih 8%, semoga bisa lebih baik lah buat para driver. Semoga juga argo tetap naik dan potongan tetap di bawah. Selamat malam pemirsa, peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day tahun 2026 menghadirkan dinamika yang menarik. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hadir langsung di tengah masa buruh. Kehadiran Presiden menegaskan komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan para pekerja. Bukan hanya sebagai simbol, kehadiran Presiden juga membawa sejumlah kejutan kebijakan yang langsung menyasar kesejahteraan buruh. Menariknya, di hari yang sama, pimpinan DPR RI Dasko juga bergerak cepat menerima langsung perwakilan buruh untuk menyerap aspirasi mereka. Pertanyaannya, apakah hal ini menjadi sinyal kuat keberpihakan negara terhadap pekerja atau menjadi bagian dari strategi politik yang lebih besar ke depannya? Malam ini kita akan membedah makna di balik simbol, membaca kepentingan politik, dan melihat apakah benar ada perubahan nyata bagi nasib buruh di Indonesia. Kita akan membedahnya bersama dengan pendiri Skala Survei Indonesia, Abdul Hakim MS. Selamat malam, Bang Aap. Bagaimana kabarnya, Bang? Selamat malam, Mas Andi. Alhamdulillah, enak, waras. Alhamdulillah. Bang Aap, ini melihat May Day pada tahun 2026 ini, kehadiran seorang presiden di tengah aksi buruh, ini tentunya bukan hal yang biasa, Bang Aap. Pertanyaannya yang mau saya tanyakan adalah bagaimana memaknai kehadiran dari Presiden Prabowo Subianto pada saat May Day kemarin. Sebenarnya apa yang bisa dilihat? Apa makna simbolik ya, Bang? Ya, Mas Andi. Memang cukup menarik ya kalau melihat kiprah pemerintahan Pak Prabowo. Sudah 2 kali perayaan May Day. Dan dalam 2 kali perayaan itu Pak Prabowo hadir langsung di tengah-tengah masa buruh. Baik itu masa buruhnya pun di tengah pimpinan-pimpinan serikat buruh yang terkumpul dan terkonsentrasi menjadi satu. Ini adalah pandangan tidak biasa jika kemudian saya lihat dalam konteks Indonesia. Sudah 60 tahun Mas Andi di Indonesia, kepala negara yang sekaligus menjabat sebagai kepala pemerintahan itu absen dalam kehadiran perayaan May Day.
yang memang secara internasional selalu diperingati pada 1 Mei. Nah, Pak Prabowo sejak dilantik Oktober 2025 gitu ya, sudah 2 kali May Day ini dilampaui Pak Prabowo, dan dua-duanya Pak Prabowo hadir di tengah masa, berkumpul langsung, menyapa, berdiskusi, bahkan kemudian menjanjikan berbagai macam kebijakan yang sejauh ini saya lihat cenderung sangat pro terhadap kaum buruh. Jadi 60 tahun ini menjadi tanda bahwa ada keberpihakan saat ini di era Presiden Prabowo Subianto untuk lebih cenderung menempatkan kaum buruh ini di tempat yang cukup terhormat. Dan posisi Prabowo Subianto sudah cukup terlihat di mana kebijakan antara pengusaha dan kaum buruh berada di tengah-tengah. Kaum buruh yang selama puluhan tahun ini selalu menjadi marginal dalam tanda kutip, kemudian tidak pernah mendapatkan apresiasi dan penerimaan aspirasi secara langsung oleh kepala negara atau juga kepala pemerintahan. Di 2 Mei ini Prabowo Subianto memperlihatkan posisi yang sangat tegas. Pak Prabowo berada di sisi mereka, bahkan untuk perayaan beliau selalu hadir, dan ini saya lihat ada pergeseran paradigma cukup luar biasa di antara pemimpin-pemimpin yang sudah memimpin Indonesia dalam 60 tahun terakhir, Mas Andi. Baik Bang Ab, ini kalau melihat dari yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada saat May Day kemarin, ini kan banyak sejumlah kebijakan yang tanda kutip banyak disebut sebagai kejutan untuk bagi para buruh. Sebenarnya kalau melihat dari yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, ini sebenarnya menunjukkan perubahan arah kebijakan ekonomi politik dari pemerintah gak sih Bang? Saya setuju sekali dengan apa yang ditanyakan Mas Andi. Kita lihat ya, di May Day tahun 2025 Mas Andi, kita cukup ingat bahwa pada saat itu Pak Prabowo setidaknya menjanjikan ya 7 poin penting ya. Dan dari 7 poin penting itu ada yang sudah tereksekusi, ada juga yang dalam taraf separuh tereksekusi, dan memang saat ini ada sebagian yang kemudian masih menjadi progres untuk ditangani. Yang paling kuat kita ingat janji Presiden Prabowo Subianto di May Day tahun 2025 adalah nomor 1, mengangkat Marsina sebagai pahlawan nasional, dan itu melalui persetujuan DPR kemudian dieksekusi. Marsina saat ini menjadi salah satu tokoh simbol yang diangkat oleh Prabowo Subianto menjadi pahlawan nasional yang mewakili kaum buruh. Bahkan ada momentum khusus yang jadi kemudian simbol perjuangan kaum buruh. Kita tahu kan simbol perjuangan kaum buruh secara internasional itu adalah peristiwa Heimat Affair, di mana ada kong kali kong cukup luar biasa antara pengusaha dan aparat keamanan ketika ada demo besar di akhir-akhir abad 19, yaitu Heimat Affair itu. Saat ini di Indonesia ada momentum yang bisa dijadikan simbol untuk perjuangan kaum buruh, dan itu diapresiasi penuh oleh Presiden Prabowo Subianto. Siapa? Marsina. DPR RI kemudian meratifikasi itu melalui koordinasi Profesor Sukmi Dasko Ahmad sebagai orang paling dekat Prabowo Subianto, mengesahkan Marsina menjadi pahlawan nasional. Bahkan dalam waktu dekat Prabowo Subianto, menurut informasi yang saya dengar, akan berencana meresmikan simbol Marsina sebagai pahlawan nasional ini di desa kelahiran Marsina. Di sana akan dibangun museum, di sana akan sematkan bagaimana sejarah May Day, bagaimana Marsina, ketegaran seorang buruh yang harus meninggal dan kehilangan nyawa memperjuangkan haknya, dan itu dihargai dengan cukup serius. Itu janji Prabowo Subianto di May Day 2025 yang saya ingat dan saat ini sudah tereksekusi. Nomor 2, janji yang kemudian juga hadiahkan oleh Prabowo Subianto di 2025 dan sudah terrealisasi adalah undang-undang perlindungan pembantu rumah tangga yang sudah disahkan beberapa hari sebelum Mei di tahun 2026, Mas Andi. Kita tahu bahwa selama ini undang-undang
perlindungan pembantu rumah tangga ini, PPRT ini sudah 20 tahun hanya menjadi wacana. Di tangan Presiden Prabowo Subianto dijanjikan pada peringatan Mei Day tahun 2025, beberapa hari menjelang peringatan Mei Day di 2026 itu sudah tereksekusi. Dan ini adalah sebuah kemenangan besar perjuangan kaum buruh yang selama 20 tahun mencoba untuk mendorongnya menjadi sebuah undang-undang yang sah dan diberlakukan di Indonesia, dan itu menemui ujungnya. Presiden Prabowo Subianto melalui koordinasi di DPR Mbak Puan Maharani dan Profesor Supri Dasko Ahmad ini akhirnya disahkan. Itu nomor 2. Nomor 3, janji 2025 yang saya lihat juga sebagian sudah terlaksana adalah pembentukan Satgas PHK. Dan ini kemudian dipertebal oleh Prabowo Subianto 1 hari menjelang peringatan Mei Day 2026, Pak Prabowo menaikkan Perpres untuk kemudian membentuk Satgas PHK. Jadi Satgas ini akan melakukan mitigasi terhadap kebijakan-kebijakan perusahaan yang nantinya akan melakukan efisiensi dalam rangka PHK, maka Satgas ini akan memperlihatkan kualitas yang sejauh ini di tahun 2026 hingga perayaan Mei Day tahun 2025 sampai peringatan Mei Day tahun 2026 itu sudah kerap kali dilakukan oleh DPR RI. Satgas ini dikoordinasi oleh Profesor Supri Dasko Ahmad. Kita masih ingat bagaimana beberapa karyawan yang di PHK kemudian dikembalikan ketika Satgas ini berkunjung, yang langsung dipimpin oleh Profesor Supri Dasko Ahmad. 3 perusahaan yang melakukan PHK di tengah jalan, ada di Gresik, ada di perusahaan tekstil, dan beberapa perusahaan yang lain yang baru beberapa waktu yang lalu juga semua akhirnya dikembalikan. Nah, yang semacam ini kita lihat kebijakan pro terhadap kepentingan kaum buruh sudah semakin diwadahi. Dan di 2026 ini banyak sekali juga yang akan menjadi janji dari Presiden Prabowo Subianto, dan sudah langsung dikoordinasikan oleh Profesor Supri Dasko Ahmad dengan cara menemui perwakilan buruh di DPR. Salah satunya adalah perlindungan terhadap ojek online. Dan juga hadiah kembali dihadiahkan oleh Pak Prabowo Subianto sebelum peringatan kemarin adalah meratifikasi Konvensi 188, di mana ini untuk melindungi kaum buruh kita yang bekerja di laut. Nah, hal-hal yang semacam ini saya lihat memang kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto cukup meninabobokkan atau lebih condong untuk bisa menaungi kepentingan kaum buruh, dan itu kemudian menjadikan saya tidak terlalu heran jika semua presiden konfederasi buruh tampil bersama Pak Prabowo di Monas kemarin, di mana di belakangnya semua pembantu Pak Prabowo juga kemudian mengawal, dan ini adalah momen yang tidak biasa yang baru kita lihat setelah 60 tahun terakhir, Mas Andi. Bang Ab, ini menarik sebenarnya kalau melihat kehadiran sosok presiden yang tadi Bang Ab sempat jabarkan, 60 tahun baru hanya ada sosok Presiden Prabowo Subianto yang baru lagi-lagi muncul di tengah-tengah kehadiran para buruh pada saat May Day 2026 ini. Bang Ab melihat dengan konteks May Day, ini dekat sekali dengan ideologi kiri yang sejak awal memang tumbuh dari kritik terhadap kapitalisme industrial, Bang Ab. Kalau melihat sebenarnya seberapa penting momentum May Day ini tentunya bagi pemerintah dalam membangun komunikasi politik, Bang Ab? Ya, Mas Andi, sejak zaman negara modern mulai terbentuk, perbenturan utama dalam membangun perekonomian sebuah negara itu selalu ada 2 sisi yang kadang-kadang agak cukup sulit didamaikan. Dalam satu sisi ada pandangan tentang kapitalisme, di mana kapitalisme lebih condong atau lebih cenderung untuk berada di sisi pengusaha. Padahal paradigma pengusaha jelas untuk terus membawa keberlangsungan dunia usaha, investasi, maka efisiensi menjadi sesuatu yang harus mereka lakukan, kemudian mencari keuntungan sebanyak-banyaknya adalah prioritas utama, dan kepentingan untuk mengumpulkan kapital menjadi tujuan paling akhir di sektor pengusaha. Di sisi lainnya, kita kemudian dihadapkan pada sektor buruh. Ini yang kemudian
memiliki paradigma, oke, kita akan membantu sebuah perekonomian, tapi kita jangan dieksploitasi secara berlebihan. Nah, dua kutub ini kadang-kadang cukup sulit untuk didamaikan. Negara biasanya agak cenderung condong ke salah satunya. Jika negara itu penganut liberalisme atau kapitalisme murni, maka biasanya yang akan selalu menjadi korban adalah pihak kaum buruh. Dalam istilah, mereka akan lebih cenderung kepada kaum borjuis daripada kaum proletar. Nah, kaum proletar ini adalah representasinya kaum buruh. Tapi di sisi yang lain, jika kemudian sebuah negara lebih condong, lebih cenderung untuk kepada sisi kaum proletar, biasanya memang ini cenderung untuk diasosiasikan terhadap ideologi kiri, di mana yang paling menonjol adalah ideologi-ideologi seperti sosialisme. Dan kita lihat kecenderungan Pak Prabowo saat ini mencoba mencari sintesis di antara dua perdebatan yang cukup hebat ini, Mas Andi. Oke, dalam kapitalisme, pengusaha itu juga jangan dinihilkan, dan itu dikemukakan oleh Pak Prabowo secara letterlock ketika kemarin memberikan sambutan. Pengusaha silahkan mencari untung, silahkan kemudian berusaha, tapi jangan serakah. Di sisi yang lain, ada buruh yang tidak boleh dieksploitasi secara penuh, maka mereka harus diwadahi. Yang saya ingat kalimat Pak Prabowo, kenapa kemudian kecenderungannya lebih ke kaum proletar ketika akan menjanjikan kebijakan soal ojek online, Mas Andi. Di situ Pak Prabowo sempat tercetus tuh. Enak aja, kalian yang berkeringat, mereka yang dapat duit. Akhirnya saat ini untuk perilaku transportasi ojek online di mana aplikator cukup dipandang serakah dalam tanda kutip, di mana mereka akan menikmati bagian 20% dari keringat para ojol ini. Akhirnya Pak Prabowo menawarkan itu. Apa? Masih 20%? Tidak. 15%? Tidak. 10%? Tidak. Pak Prabowo bilang, saya tidak setuju. Kemudian agak gundah oleh para ojek online dan serikat buruh. Kemudian punchline-nya ada di kalimat Pak Prabowo yang terakhir. Saya tidak setuju 10%. Harus di bawah 10%. Dan kemudian ini diterjemahkan oleh Profesor Sumi Dasko Ahmad ketika ketemu para buruh di DPR dalam waktu yang berselang tidak lama setelah perayaan May Day di Monas, menjanjikan bahwa untuk ojek online akan menerima 92% dari keringat mereka. Aplikator hanya akan menerima 8%. Memang ini masih dikaji dan sudah dikonfirmasi oleh Danantara, Pak Rosan, bahwa memang saat ini pemerintah mulai intervensi terhadap saham aplikator untuk turun terjun langsung sebagai upaya menempatkan ojek online di tempat yang sangat terhormat. Nah, dari ini saya bisa melihat bahwa memang kecenderungan Pak Prabowo lebih berada di sisi kaum proletar, jauh lebih mengemuka dibandingkan presiden-presiden 60 tahun terakhir misalnya. Bang Ab, sedikit saja sebelum kita nanti harus terpotong jeda dulu. Sebenarnya apa dampak dari kehadiran Presiden Prabowo Subianto di tengah masa buruh tentunya terhadap citra pemerintah di mata kelas pekerja, Bang Ab? Ya, citranya secara persepsi kita sudah bisa melihat afirmasi secara langsung dari apa yang dikemukakan oleh para ketua serikat pekerja. Maka dengan kehadiran presiden yang ini cukup jarang ditemui di Indonesia selama 60 terakhir, maka kemudian para ketua atau presiden serikat buruh ini tidak segan, tidak sungkan untuk kemudian memberikan dukungan penuh terhadap Presiden Prabowo Subianto yang selama ini telah banyak mewadahi aspirasi dan kepentingan mereka yang 60 tahun terakhir ini tidak pernah ditoleh oleh presiden sebelumnya. Nah, situasi-situasi yang semacam ini adalah pertanda baik bagi kaum piramida bawah kelas sosial kita. Ternyata Presiden Prabowo Subianto saat ini lebih cenderung kepada piramida bawah dalam berbagai macam kebijakan. Dan ini tentu tanda-tanda baik untuk pengelolaan negara ke depan misalnya.
Sebenarnya menarik apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, Bang Ab. Tapi sebenarnya ujian sesungguhnya adalah bukan di panggung, melainkan implementasinya. Namun usai jeda, Bang Ab, kita akan membahas lebih mendalam. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Sorotan Utama Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Sorotan Utama Sinpo TV. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah kejutan untuk para buruh yang tentunya ini mendapatkan respon sangat positif dari publik. Dan untuk membahas lebih mendalam, ini kami masih bersama dengan pendiri Skala Survei Indonesia, Bang Abdul Hakim MS. Bang Ab, kita kembali melanjutkan lagi, Bang Ab. Sebenarnya kalau melihat dari kebijakan yang disampaikan oleh Presiden, sebenarnya seberapa besar, Bang Ab, tantangannya dalam mengimplementasikan apa saja yang disampaikan oleh Presiden pada saat perayaan Hari Buruh kemarin, Bang Ab? Ya, Mas Andi. Kalau kita lihat ya, kadang-kadang orasi di atas panggung itu akan menggelegar dan terkesan sangat cukup luar biasa. Dan ini banyak kemudian menjadi candaan atau ejekan, hanya sebuah hipokrit semata. Meledak-ledak di panggung, tapi implementasinya akan menjadi hambatan serius. Akan tetapi, saya melihat dalam setahun terakhir sejak perayaan May Day 2025, kemudian sekarang menuju ke 2026 yang beberapa hari yang lalu, saya lihat meskipun Pak Prabowo cukup berapi-api, tapi ternyata cukup berbanding lurus dengan kebijakan-kebijakan yang akhirnya terlihat nyata keberpihakan Pak Prabowo terhadap kaum proletar. Di mana misalnya, saya kasih contoh paling sederhana. Tuntutan tahun 2025 itu terkait aspirasi buruh, salah satunya meskipun belum diwadahi secara keseluruhan oleh Pak Prabowo, menolak tenaga outsource. Nah, saat ini sebelum May Day kemarin, Pak Prabowo memerintahkan Pak Yasserli, di mana beliau adalah Menteri Ketenagakerjaan, untuk menandatangani sebagian tenaga outsource untuk sektor-sektor tertentu sudah ditiadakan. Nah, yang semacam ini adalah aplikasi dan implementasi di lapangan, di mana sangat tergantung untuk uraian teknis dari pembantu Pak Prabowo. Namun saat ini kalau kita lihat di sektor eksekutif, saya lihat koordinasinya sudah mulai mapan. Contoh paling sederhana, tahun 2026 di May Day kemarin di Monas, di mana Pak Prabowo sampai harus membuka bajunya hanya pakai kaos dalam untuk dilemparkan kepada kaum buruh, dan itu mendapatkan antusias yang cukup luar biasa. Itu kita lihat misalnya akan menjanjikan, salah satunya, ini saya beberapa nyatet nih ya hadiahnya, menerbitkan Perpres nomor 27 tahun 2026 untuk melindungi pekerja transportasi online. Yang tadi di segmen pertama sudah saya bahas cukup sudah sempat saya singgung, di mana nanti para pengemudi transportasi online, baik itu ojol dan juga Grab atau motor, itu akan menerima manfaat yang jauh lebih besar daripada yang sekarang. Caranya bagaimana? Pak Prabowo tidak segan-segan negara melakukan intervensi terhadap perusahaan aplikator. Saya mendengar, dan ini sudah dikemukakan dan dikonfirmasi langsung oleh CEO Danantara, Pak Rosan, Danantara akan mengambil bagian saham dari misalnya Gotoh, yang menjadi perusahaan pemilik modal terbesar di Gokar misalnya, Gojek. Ini Pak Prabowo telah memerintahkan Danantara untuk segera melakukan intervensi, dan ini adalah aplikasi-aplikasi yang
berada di sisi teknis untuk menerjemahkan perintah Prabowo Subianto. Nah, dalam konteks ini saya tidak terlalu khawatir, Mas Andi. Misalnya, ketika Pak Prabowo lebih untuk bisa memberikan kebijakan, memberikan kesejahteraan terhadap para pengemudi ojek online, ternyata itu sudah di follow up oleh stakeholder yang ada di eksekutif, contohnya Danantara. Dan itu nanti tidak hanya menyasar ke Gotoh, nanti juga sedang dibicarakan, saya mendapatkan informasi untuk juga bisa mengambil beberapa saham di induk perusahaan GrabCar misalnya. Nah, ini menjadi pertanda baik bahwa implikasi atau aplikasi terhadap perintah Pak Prabowo yang merupakan presiden ini bentuknya makro, secara mikro managing sudah mulai diterjemahkan dengan cukup baik. Implikasinya apa? Nanti potongan aplikator ojol dibatasi maksimal cuma 8%, yang sebelumnya 20%. Kemudian nanti pengemudi ojol akan menerima manfaat 92% dari keringat yang mereka kucurkan tiap hari. Aplikator hanya akan mendapatkan posisi 8%. Kemudian di luar Kepres tentang transportasi online, Pak Prabowo juga menerbitkan Kepres yang akan membentuk Satgas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh. Nah, ini kemudian kemarin kalau nggak salah akan segera di follow up oleh DPR sebagai penyusun undang-undang terkait implementasi dari kebijakan ini. Kalau nggak salah akan berkolaborasi dengan Komisi 3 dalam pembentukan Satgas ini. Kemudian juga Pak Prabowo melakukan perintah untuk segera menyelesaikan undang-undang ketenagakerjaan dan cipta kerja yang saat ini jadi satu omnibus ini, Mas Andi. Nah, ini dipandang aspirasi kaum buruh agak cukup tumpang tindih. Dampaknya apa? Pak Prabowo memerintahkan nanti untuk undang-undang ketenagakerjaan akan dibikin satu kodifikasi sendiri, dan undang-undang untuk cipta kerjanya itu dikodifikasi undang-undang sendiri. Nah, yang semacam-semacam ini saya lihat Menteri Ketenagakerjaan sudah melakukan kajian untuk mitigasi bagaimana ini akhirnya bisa jalankan, dan target Pak Prabowo undang-undang ketenagakerjaan yang kemarin keputusan Mahkamah Konstitusi sudah menyeruakan bahwa harus ada keperpihakan yang cukup luas terhadap kaum buruh, itu sudah mulai diwadahi, dan Pak Prabowo memerintahkan tahun 2026 undang-undang ketenagakerjaan yang baru harus sudah selesai. Dan saya lihat kemarin dari beberapa doorstop yang dilakukan kepada Pak Yasserli ini sudah mulai akan dibahas. Nah, semacam ini sepertinya saya nggak cukup khawatir, Mas Andi, dengan keseriusan Pak Prabowo yang memang menitik beratkan sektor kaum buruh dan piramida bawah masyarakat Indonesia ini untuk diaplikasikan. Ada yang masih tertatih-tatih, ya, tapi secara keseluruhan apa yang digelorakan Pak Prabowo di atas podium sejauh ini merujuk pada fakta janji 2025 perayaan May Day dan kemudian batasnya perayaan May Day 2026 sudah banyak sekali yang dieksekusi oleh pemerintah, Mas Andi. Bang Ab, ini kalau berbicara soal apa yang disampaikan oleh Presiden, mulai dari potongan aplikator ojol yang dibatasi maksimal hanya 8%, yang tadi Bang Ab sempat jabarkan yang sebelumnya 20%, kemudian juga menginginkan para ojol ini menerima 92% dari harga yang ditetapkan oleh aplikasi. Kemudian juga ada yang dijanjikan oleh Presiden soal daycare untuk anak kaum buruh. Ini kan merupakan standarisasi yang disampaikan Presiden kepada perusahaan-perusahaan. Namun yang mau saya tanyakan Bang Ab, kalau kebijakan pro buruh ini dilakukan, bagaimana dampaknya terhadap pengusaha nanti Bang Ab? Apakah nanti akan ada komunikasi lebih lanjut pada para pengusaha ini atau seperti apa Bang? Sudah pasti, Mas Andi. Keberpihakan Pak Prabowo yang lebih cenderung untuk mengutamakan aspirasi kaum buruh sedikit banyak pasti tidak bikin happy kaum pengusaha. Dan kritik-kritik misalnya yang diutarakan oleh peneliti-peneliti Selios, negara jangan terlalu intervensi terhadap pasar dan lain-lain sudah mulai mengemuka. Namun lagi-lagi ini soal political will, Mas Andi. Bagi kaum pengusaha memang tidak happy. Tapi apakah kemudian itu dinihilkan total oleh Pak Prabowo? Tidak. Statement Pak Prabowo sudah sangat jelas ketika pidato bahwa
pengusaha itu juga harus kita hormati karena tanpa ada mereka maka tenaga kerja juga tidak bisa diserap. Tapi bagi mereka, untuk para pengusaha, jangan terlalu serakah, jangan terlalu mengeksploitasi buruh, kekayaan alam kita secara berlebihan. Cukup kalian selama 60 tahun terakhir, mungkin kalau saya metaforkan semacam itu, saya hiperbolikan semacam itu. Cukuplah kalian 60 tahun terakhir ini para pengusaha sudah menikmati situasi yang sangat luar biasa untuk mengeruk keuntungan. Saatnya saat ini kita berpihak kepada kaum proletar, kaum buruh, kaum pekerja yang memang mereka ini telah mengeluarkan keringat dan darah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Itu kenapa kemudian beberapa hal sangat menjadi perhatian. Bahkan ketika mereka bekerja untuk anak yang diaspirasikan karena mereka harus dititipkan ke mertua mereka, ke orang tua mereka, bahkan harus ada yang dikirim ke kampung. Ini kemudian Pak Prabowo akan memerintahkan bangunlah daycare di sekitar perusahaan-perusahaan besar. Ini kan memang sekelumit biaya tambahan yang harus dikeluarkan pengusaha. Buat apa? Toh juga ini buat kebutuhan usaha mereka biar buruh semakin semangat. Tidak hanya itu, Pak Prabowo juga sempat mengemukakan terkait dengan selain daycare untuk anak-anak mereka, kebutuhan tempat tinggal juga menjadi prioritas. Makanya Pak Prabowo kemudian saya lihat kemarin ada satu statement yang bisa kita dengar bersama, akan memprioritaskan pembangunan rumah itu juga untuk para pekerja yang saat ini sedang ditangani oleh Kementerian Perumahan Rakyat, di mana Mas Ara Marwara Sirait sebagai menterinya telah mencoba untuk mendiskusikan ini akan membangun 3 juta rumah dalam waktu bertahap dan nanti sebagian besar akan dialokasikan untuk kepentingan kaum buruh dengan cicilan yang sangat beradab dan manusiawi. Bukan gratis. Pak Prabowo kan paling maunya gratis aja. Enggak, dengan cicilan yang cukup manusiawi dan rasional. Nah ini saya lihat memang keinginan baik dari Prabowo Subianto. Meskipun saya melihat bahwa ada itikat baik dalam implementasi, memang kita harus menunggu selama setahun lagi ke depan, Mas Andi. Namun kalau kita berkaca dari janji Prabowo Subianto di peringatan May Day 2025, kemudian kita lihat realisasinya di peringatan May Day 2026, yang di dua peringatan ini Pak Prabowo hadir langsung, dari sekian banyak janji sudah sekian banyak terrealisasi terkait janji-janji yang dikemukakan. Nah, kalau melihat ini, saya masih cukup optimis bahwa Pak Prabowo tetap akan berjuang penuh untuk berada di sektor buruh. Bagi kaum pengusaha bagaimana? Saya yakin hanya pengusaha-pengusaha yang serakah, kalau dalam istilahnya Pak Prabowo adalah serakanomik, merekalah nanti yang akan banyak disasar oleh Pak Prabowo yang telah banyak dan lama mengeksploitasi dengan tidak tahu diri, yang akan menjadi salah satu titik tembak Pak Prabowo untuk dirapikan. Meskipun dengan risiko Pak Prabowo tentu akan mendapatkan banyak gangguan, Mas Andi. Ya itu dia, tentunya gangguan-gangguan itu yang sering kita bahas, Bang Ab. Setiap ada kebijakan yang menyasar rakyat bawah, ini pasti tentunya akan ada gangguan. Nah ini yang mau saya pertanyakan dari tadi, sebenarnya gangguan-gangguannya itu bentuknya seperti apa. Tapi kalau daripada kita membahas itu, Bang Ab, yang ingin saya tanyakan, kemarin perayaan May Day ini begitu meriah, begitu cukup berhasil dari sisi pemerintah kalau kita lihat di media sosial, kemudian dari berita-berita dari media konvensional, ini semua narasinya positif. Tapi yang mau saya tanyakan ke Bang Ab, sebagai ada perspektif dari pengamat, bagaimana Bang Ab mengamati apa sebenarnya indikator keberhasilan dari perayaan peringatan Hari May Day kemarin, dan tentunya baik dari sisi pemerintah maupun juga dari sisi buruh, Bang Ab? Ya, kita tidak terlalu rumit untuk mengukur indikasinya, Mas Andi. Saya catat di 2025 itu mungkin ada 6-7 yang paling krusial menjadi janji dari Pak Presiden. 3-4 diantaranya sudah terrealisasi. Menjanjikan Marsina menjadi pahlawan, dieksekusi oleh Pak Prabowo, di DPR juga sudah disahkan sebagai
pahlawan nasional, kemudian membangun monumen sebagai simbol perjuangan kaum buruh terkait Marsina, museum akan dibangun, di sana nanti akan bisa kita lihat bagaimana sejarah kaum buruh melakukan perjuangan sejak tahun 1886, di mana waktu itu ditandai dengan sebuah situasi yang cukup luar biasa. Intinya kenapa 1 Mei itu menjadi Hari Buruh Internasional, di situ ditandai dengan kejadian tahun 1886, ada tuntutan besar di Amerika Serikat bahwa pada saat itu para pekerja ini bekerja belasan jam, Mas Andi. Dieksploitasi, tidak ada hak cuti, bagi yang hamil masih terus dipaksa untuk bekerja. Kemudian tergelontor ide kaum buruh untuk kita ini harus lebih manusiawi, harus lebih diperhatikan. Tuntutan utamanya adalah 18 jam kerja, 8 jam bekerja, 8 jam istirahat. Nah, di situ kemudian akhirnya ada gerakan besar tahun 1886 itu, yang salah satu simbol utamanya akhirnya gerakan itu menimbulkan pertikaian antara pihak pengusaha dan aparat keamanan, khususnya di Haymart Affair, di mana diduga ada kong kali kong antara pengusaha dan aparat keamanan serta negara untuk menghajar kaum buruh yang sedang menuntut atau menyuarakan aspirasinya, sampai banyak korban nyawa pada saat itu. Dan beberapa tahun kemudian, waktu itu dijadikan simbol utama untuk memperingati perjuangan kaum buruh sedunia. Dan saat ini baru di era Presiden Prabowo Subianto, simbol itu kemudian dihidupkan, Mas Andi. Melalui siapa? Marsina, sosok perempuan yang telah dieksploitasi cukup luar biasa hingga kehilangan nyawa, untuk menjadi monumen peringatan bahwa kaum buruh ini juga manusia, mereka punya hak untuk menikmati liburan, hak untuk mendapatkan kesejahteraan, meskipun mereka menjadi buruh, tapi tidak boleh dieksploitasi secara penuh. Dan di kampung di mana Marsina lahir akan dibangun, dan itu akan banyak nanti isinya terkait misalnya sejarah May Day, pergerakannya dan lain-lainnya. Dan memang Mas Andi ya, karena keberpihakan terhadap kaum buruh ini tidak terlalu menguntungkan dalam sektor kapital untuk mengarungi ide politik, banyak yang kemudian tidak meluangkan waktu secara khusus untuk melebur menjadi satu ketika perayaan ini dilangsungkan. Hanya beberapa negara, Mas Andi, yang punya karakteristik kecenderungan asosiasi dengan ideologi sosialisme. Mungkin di Venezuela, kemudian di Brazil, itu beberapa negara yang kerap kali memang ketika perayaan kaum buruh presidennya turun langsung, termasuk menjadi salah satu yang kemudian ada di sisi buruh ya Pak Prabowo Subianto. Nah, situasi-situasi yang semacam ini menurut saya, Mas Andi, ini adalah pertanda baik untuk keberpihakan terhadap kaum piramida bawah dalam struktur masyarakat kita. Jika 60 tahun terakhir kebijakan selalu memberikan relaksasi terhadap piramida atas, pengusaha dengan tax amnesty, dengan kelonggaran pajak, dengan subsidi yang lebih banyak dinikmati oleh tengah dan atas, saat ini prioritas itu sudah mulai bergeser. Saat ini liberalisme kapitalisme mendapatkan tantangan serius dengan hadirnya Presiden Prabowo Subianto menjadi presiden, dan ini kabar baik untuk mayoritas masyarakat Indonesia. Baik Bang Ab, menarik kalau kita melihat dari sisi pemerintah pusat soal bagaimana peringatan May Day pada tahun 2026. Tapi dinamika May Day ini tidak hanya berhenti di istana saja Bang Ab, tapi juga berada di parlemen. Ada langkah yang juga cepat dan responsif. Tapi Bang Ab, kita terpotong jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Sorotan Utama Sinpo TV.
Terima kasih pemirsa, Anda masih di sorotan utama Sinpo TV. Pemirsa, selain kehadiran Presiden Prabowo Subianto pada saat Hari Buruh Internasional kemarin, ada hal menarik lainnya juga, yakni pimpinan DPR RI Dasko menerima langsung perwakilan buruh di gedung DPR RI. Dan untuk membahasnya lebih mendalam masih bersama dengan pendiri Skala Survei Indonesia, Bang Abdul Hakim MS. Bang Ab, kalau melihat dari sudut pandang politik, Bang Ab, apa sebenarnya yang bisa dimaknai oleh langkah pimpinan DPR ini, Bang Ab? Lagi-lagi sebelum mengarah ke situ, memang ya Mas Andi ya, peringatan May Day yang kemarin cukup luar biasa menurut saya. Biasanya kalau buruh selalu dihadang oleh pentungan dan barikade kepolisian, hari ini yang 1 Mei kemarin itu betul-betul kita melihat bagaimana pemerintah dalam arti luas, baik eksekutif dan legislatif, menampung aspirasi dengan sangat elegan, dengan sangat terbuka, dengan sangat leluasa untuk merangkul semua keinginan unek-unek yang kalau kita bahaskan sebagai aspirasi di 2 kanal pemerintahan yang berbeda. Di Monas, Pak Prabowo menjadi simbol untuk kemudian menyuarakan kepentingan kaum buruh, menjanjikan kebijakan yang pro mereka, bahkan kemudian menghadiahkan beberapa kebijakan yang selama ini terkatung-katung seperti Undang Perlindungan Pembantu Rumah Tangga disahkan, kemudian Satgas mitigasi PHK dibentuk, kemudian untuk konvensi-konvensi dan ratifikasi terhadap beberapa aturan seperti Konvensi 188 untuk perlindungan ABK kapal di laut disahkan. Jadi di peringatan 1 Mei kemarin saya melihat hal yang sangat berbeda. Jika kemarin-kemarin masa pengunjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi dari kalangan kaum buruh ini selalu dihadang pentungan dan barikade polisi, kemarin dialog yang cukup indah terjadi. Saat Presiden menerima di Monas, kemudian dalam waktu yang tidak lama, ketika salah satu pimpinan DPR menerima di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, sebelumnya juga bersama Pak Prabowo untuk memperingati Hari Buruh 1 Mei ini di Monas. Nah, terkait dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam arti luas, baik itu eksekutif dan legislatif, saya secara pribadi Mas Andi memberikan apresiasi yang cukup luar biasa terhadap pemerintahan saat ini karena ini fenomena tidak biasa. Fenomena yang saya lihat jarang sekali terjadi jika aspirasi dan kanal-kanal harapan kaum buruh selama ini selalu mendapatkan barikade dan tembok yang cukup tebal, bahkan harus menghadapi situasi yang cukup rumit. Kemarin pemandangannya sangat berbeda, Mas Andi. Ini kalau melihat dari apa yang dilakukan oleh pimpinan DPR RI Dasko, tentunya apa yang dilakukan oleh Presiden di Monas kemarin, ini kalau dilihat dari sudut pandang politik, Bang, apakah ini bentuk check and balancing yang sehat, Bang? Justru kadang-kadang saya dengan adanya duet Presiden Prabowo Subianto dan Profesor Sufmi Dasko Ahmad di 2 kanal yang berbeda ini memberikan pemandangan dan pengalaman yang cukup berbeda dalam arungan demokrasi kita, Mas Andi. Kita tahu bahwa dulu belum pernah ada sinergi kedekatan personal di lingkungan DPR dan eksekutif, dalam konteks ini adalah presiden, yang seharmonis dan memiliki chemistry yang cukup sama dalam perjuangan kaum proletar, Mas Andi. Jika dulu paradigma untuk DPR ketika ada pengunjuk rasa, barikade, kawat berduri, barikade pentungan, barikade aparat keamanan untuk menghalau mereka agar tidak masuk ke ruang DPR, akan tetapi dalam setahun terakhir ini kita melihat pemandangan yang berbeda. Dan apa yang disuarakan di Monas kemudian perlu artikulasi untuk dibuat bagaimana kebijakan undang-undangnya di DPR. Dan ini cukup ciamik dilakukan oleh Profesor Sufmi Dasko Ahmad sebagai salah satu pimpinan di lembaga legislatif. Kita tahu
bahwa tuntutan-tuntutan yang disuarakan kaum buruh sudah lantang diwakilkan oleh para ketua dan presiden Serikat Buruh. Dan akhirnya di DPR, salah satu pimpinan DPR, Profesor Sumidaso Ahmad, dengan beberapa pimpinan yang lain, akhirnya menerima mereka secara lebih detail. Dalam konteks teknisnya, akhirnya saya mencatat, Mas Andi, satu, Profesor Sumidaso Ahmad langsung menerima audensi masa buruh ini dan menyampaikan salam dari Presiden Prabowo Subianto. Yang kedua, akhirnya ini yang agak cukup jarang kemudian statement ini bisa dilakukan secara resmi. Profesor Sumidaso Ahmad menegaskan bahwa DPR menampung seluruh aspirasi yang dikemukakan buruh. Apa aja itu? Satu, dalam nanti pembahasan undang-undang ketenagakerjaan, buruh yang saat ini kepentingannya terus disuarakan lewat May Day itu diberikan ruang dan keleluasaan untuk memberikan draft bagaimana bunyi undang-undang ketenagakerjaan nanti akan diberlakukan. Ini cukup jarang aspirasi buruh ini sampai mendapatkan posisi seperti yang diberikan oleh Profesor Sumidaso Ahmad, bahwa saat ini buruh diberikan keleluasaan untuk merancang draft yang nantinya akan disahkan oleh DPR. Yang kedua, menyatakan bahwa masalah upah, outsourcing, dan PHK nanti akan semuanya diwadahi dalam Satgas Mitigasi PHK. Dan ini nanti akan dikolaborasikan dengan Komisi 3 sekaligus. Nah, yang berikutnya, untuk melihat dan mempercepat penyelesaian saat ini dalam sektor konflik agraria, nah, Profesor Sumidaso Ahmad menjanjikan akan membentuk tim semacam comment center, di mana kita tahu, Mas Andi, sistem pertanahan kita sangat tumpang tindih. Satu tanah banyak memiliki pemilik, dan bahkan kadang-kadang pada waktu yang lalu ini melibatkan kelembagaan negara. Bagaimana bisa satu tanah itu dimiliki oleh dua orang dengan sertifikat yang sah? Dan hal-hal yang semacam ini cukup lumrah terjadi. Bahkan ada yang sudah dibangun rumah, rumahnya itu sudah bersertifikat SHM. Pada saat kemudian ketika rumah ini sudah lunas, ada gugatan, tumpang tindih, penggugatnya menang, itu bisa digusur. Nah, yang semacam-semacam ini kemudian salah satu aspirasi buruh yang diterima oleh DPR akan mewadahi untuk membentuk semacam comment center, mewadahi tumpang tindih di sektor keagrariaan. Ini agak cukup jarang bisa terjadi. Yang berikutnya itu adalah siapa? Profesor Sumidaso Ahmad menyampaikan langsung terhadap perwakilan buruh yang melakukan penyampaian aspirasi di DPR untuk kemudian Danantara masuk ke saham Gojek sebagai bagian dari upaya untuk menurunkan potongan aplikator menjadi 8%. Nah, yang semacam-semacam ini agak cukup jarang terjadi. Akhirnya saya merangkum dan tadi sempat membuat catatan, Mas Andi, usulan dari perwakilan buruh yang diterima oleh Profesor Sumidaso Ahmad yang diwadahi adalah satu, revisi Undang-Undang Cipta Kerja sesuai putusan MK akan ditargetkan selesai di 2026. Dan kaum buruh diberikan ruang seluas-luasnya untuk kemudian menyusun draftnya, membuat diksi kalimat per kalimatnya untuk disampaikan ke DPR, nanti akan menjadi bahan utama rujukan untuk pembahasan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang kedua, sistem pengupahan akan diupayakan meskipun outsource masih akan diwadahi, tapi hanya akan melingkupi jenis-jenis pekerjaan tertentu. Dan ini draftnya sudah disampaikan oleh perwakilan buruh ketika itu, dan saat ini sedang akan menjadi rujukan utama untuk pengesahan di Undang-Undang Ketenagakerjaan yang ditargetkan selesai tahun ini. Yang kemudian berikutnya adalah penyelesaian konflik agraria dan perlindungan transportasi pekerja transportasi online. Nah, yang semacam ini saya melihat ternyata kanal yang
awalnya disampaikan ke ranah eksekutif, diterima langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, dan Presiden Prabowo hadir dan turut larut dalam perayaan itu, akhirnya mendapatkan implementasi atau follow up dalam proses artikulasi dan agregasi di DPR dengan sangat memadai. Siapa yang menjadi perwakilan? Profesor Sufmi Dasko Ahmad. Kita tahu dua sosok ini menjadi sosok guru eksekutif dan legislatif yang sejauh ini alhamdulillah, kalau dalam pandangan pribadi subjektivitas saya, telah cukup ciamik bekerja sama untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Nah, ini menjadi indikator baik, ada sinergis antara eksekutif dan legislatif, meskipun banyak kemudian ini kritik yang diarahkan akan mengganggu check and balances. Saya lihat malah di situ poin penting dari kerjasama eksekutif legislatif ketika eksekutif memiliki program-program yang cukup baik untuk masyarakat piramida yang ada di bawah, ternyata cukup leluasa diwadahi dalam konteks artikulasi agregasi di DPR untuk menjadi undang-undang. Dan ini adalah kerjasama baik, belum pernah terjadi di era pemerintahan sebelumnya, dan sebetulnya ini menurut hemat saya menjadi pemerintahan yang sangat efektif dan efisien dalam mengeluarkan kebijakan. Untungnya kebijakan ini bukan untuk kong kali kong pada hal yang jahat, tapi ada di sisi kebaikan masyarakat mayoritas Indonesia yang berada di piramida bawah, Mas ini. Saya apresiasi terkait dengan hal ini, Mas Andi. Berarti duet antara pemerintah dan juga DPR ini bisa dibilang sangat efektif karena lagi-lagi jalur parlemen dalam menyampaikan aspirasi ini mampu menerjemahkan tuntutan para buruh yang tentunya kalau tadi yang Bang Ab jabarkan adalah berujung pada kebijakan yang konkret seperti itu, Bang Ab. Tapi kalau melihat dari apa yang dilakukan oleh pimpinan DPR RI Dasko, Bang Ab, apakah ini menggambarkan bahwa DPR RI menuju perubahan pendekatan terhadap khususnya para kelompok pekerja atau buruh, Bang Ab? Saya lihat tidak hanya kelompok pekerja ini, Mas Andi, yang aspirasinya diwadahi dengan cukup baik. Telah banyak audiensi yang dilakukan oleh masyarakat terkait dengan hal-hal yang dikeluhkan, misalnya ketidakadilan terhadap kaum buruh, guru sudah diwadahi oleh Profesor Sufmi Dasko Ahmad dan artikulasikan serta diagregasi menjadi undang-undang. Kemudian ketidakberpihakan terhadap hukum juga diwadahi cukup leluasa oleh DPR. Bahkan kemarin sempat kejadian viral terkait dengan adanya kasus penggelapan yang menimpa salah satu gereja AIK paroki gitu, di mana dana investasinya ditipu 28, sekian miliar, dengan kemudian ada mediasi yang turun terjun langsung menyerap aspirasi dan agregasi ditengahi oleh Profesor Sufmi Dasko Ahmad. Akhirnya dana 28, sekian M ini kemudian dikembalikan oleh Bank Nasional Indonesia, yang mungkin seandainya ini tidak wadahi dan tidak dimediasi oleh salah satu pimpinan DPR, Profesor Sufmi Dasko Ahmad, mungkin ini akan terkatung-katung di pengadilan. Kemudian kasus kemarin terkait dengan Jaksa Agung yang sangat sembrono untuk melakukan pengadilan atau penghakiman terkait dengan pekerja kreatif dengan mediasi yang dilakukan, salah satu kanalnya adalah melalui Profesor Sufmi Dasko Ahmad, bisa diwadahi dengan cukup baik gitu. Nah, saya melihat ini menjadi indikator baru terkait dengan DPR betul-betul mulai bergerak untuk berada di sisi masyarakat. Kasus LPG demikian, kemudian kasus ketidakadilan yang menimpa AIK paroki, kemudian pekerja kreatif, dan puncaknya kemarin DPR menerima perwakilan kaum buruh dan kemudian melakukan dialog yang cukup leluasa, dan akhirnya banyak atau mayoritas aspirasi buruh ditampung oleh DPR. Ini tentu menjadi wajah baru DPR yang menurut saya agak cukup jarang terjadi sebelum era pemerintahan sekarang, Mas Andi. Tidak mencoba untuk membandingkan dengan yang lalu. Jika DPR kerap kali hanya turut larut dan sangat
berkomentar terhadap hal-hal yang sensitif terkait urusan politik, akan tetapi saat ini mulai bergeser kesibukan pembahasan dan energi yang dikeluarkan untuk kebijakan-kebijakan masyarakat bawah. Dan tentu ini adalah indikator bagus untuk mayoritas masyarakat Indonesia, bagaimana DPR juga telah berdiskusi keras untuk menahan agar subsidi terhadap bahan bakar minyak juga tidak naik. Ini semua menjadi wajah baru DPR yang akhirnya untuk kaum piramida bawah, Mas Andi, kita tahu memang harga BBM naik tapi hanya untuk tingkat Pertamax turbo ke atas. Untuk Pertamax dan Pertalite sampai detik ini DPR masih mampu memberikan saran terhadap eksekutif untuk menahan subsidi sehingga harganya tidak naik. Untuk Pertamax masih 12.300, tidak naik sama sekali di tengah situasi global yang cukup menghimpit ini. Pun demikian halnya dengan Pertalite masih Rp10.000. Oke, untuk Pertamax turbo, Dexlite dan ke atasnya naik karena apa? Itu adalah konsumsi kalangan mayoritas atas, dan itu Pak Prabowo tidak segan untuk menaikkan. Untuk yang menyasar kepada kaum piramida tengah batas bawah itu akhirnya tetap dipertahankan, subsidi dengan cukup kuat masih terus diupayakan oleh Presiden Prabowo Subianto, dan ini sebetulnya kabar baik untuk mayoritas masyarakat kita, Mas Andi. Baik Bang Ab, kalau kita rangkum perbincangan malam ini sebenarnya ada langkah cepat dari pemerintah, kemudian juga ada respon juga dari parlemen, dan tentunya ada harapan besar dari buruh. Dan harapannya adalah sinergi antara pemerintah dan DPR ini dapat terus berlanjut serta menghadirkan dampak nyata tentunya bagi kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Bang Ab, sekali lagi terima kasih banyak sudah mau berbincang Bang Ab. Nanti kita akan lanjut lagi di berbagai isu lainnya Bang Ab. Baik, terima kasih. Kita apresiasi untuk apa yang telah dilakukan DPR saat ini, Mas Andi. Baik Bang Ab, makasih banyak Bang Ab. Sampai jumpa kembali. Baik pemirsa, momentum May Day 2026 menghadirkan harapan bagi masyarakat. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto dan langkah responsif DPR melalui pimpinan DPR Dasko menunjukkan sinyal positif bahwa isu ketenagakerjaan mendapat perhatian serius tidak hanya di tingkat eksekutif tetapi juga legislatif. Apakah ini awal dari perubahan bagi kesejahteraan dan kemakmuran kaum pekerja? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Saya Andi Muhammad Rezaldi, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.